Pesawat adalah mesin rumit dirancang dengan cerdas hingga detail paling kecil. Namun, masih ada beberapa hal yang tak masuk akal. Kenapa naik dan turun pesawat butuh waktu yang sangat lama? Kenapa pesawat butuh mesin ganda jika sebenarnya mampu terbang dengan hanya satu mesin? Dan apakah kotak hitam benar berwarna hitam? Waktunya mencari jawaban. Masker oksigen tak tahan lama. Panduan keselamatan selalu memberitahu cara menggunakan masker oksigen jika tekanan udara turun drastis. Tetapi mereka tak memberitahumu bahwa oksigen dalam masker hanya akan bertahan selama 15 menit. Jangan panik. Ini cukup untuk memberimu oksigen hingga pesawat mencapai ketinggian yang aman. Saat turun ke ketinggian di bawah 10.000 feet, kita dapat kembali bernapas seperti biasa. Pesawat mampu mengatasi suhu ekstrem, tapi tergantung. Ketika mengumumkan informasi penerbangan, pilot dengan santainya menyebut suhu ekstrem minus 57 derajat Celcius di luar pesawat. Padahal, suhu se-ekstrem ini bisa menghambat pesawat lepas landas. Suhu pada ketinggian terbang dan di daratan punya efek yang berbeda. Di darat, dingin yang menusuk pada batas minus 51 derajat Celcius membuat mesin sulit dinyalakan. Belum lagi, mencairkan es pada pesawat dan landasan pacu, serta menjaga kru pemeliharaan tetap selamat saat berada di luar pada suhu di bawah nol. Sekarang, kamu tahu masalahnya. Pesawat tidak perlu dua mesin untuk terbang. Jika satu mesin rusak, pesawat dapat terus terbang dengan aman lebih dari 5 jam. Konsekuensinya akan lebih banyak menguras bahan bakar dan perlahan bergerak turun dari ketinggian terbang normal. Tentu semua pesawat modern untuk rute jarak jauh telah diuji dan semua pilot dilatih untuk mengatasi situasi ini. Bahkan, pesawat dapat melayang tanpa mesin sama sekali. Oke, memang tak akan langsung jatuh dari langit, tapi saya tetap perlu mesin cadangan untuk berjaga-jaga. Pilot tidur? Tak masalah. Berkat kecanggihan fungsi autopilot, pesawat dapat terbang sempurna melintas dunia dengan sendirinya. Sementara itu, sang pilot bisa tidur. Walau ada peraturan untuk itu, di mana hanya satu pilot boleh tidur pada satu waktu. Dan ada beberapa hal yang tak dapat dilakukan fungsi autopilot, yaitu parkir, mendarat, mengatur lokasi awal dan tujuan, dan bercanda saat memberikan informasi penerbangan. Pengaturan penumpang keluar dari pesawat tak masuk akal. Keluar dari pesawat biasanya memakan waktu setengah jam, tapi simulasi komputer menunjukkan ini bisa dilakukan 35% lebih cepat. Caranya adalah keluar pesawat berdasarkan urutan per lorong, bukan per baris. Mari bayangkan kabin pesawat dengan satu lorong di tengah dan baris berisi 3 kursi di tiap sisinya. Pertama, penumpang di sebelah kiri lorong meninggalkan pesawat, lalu yang kanan. Kemudian penumpang di kursi tengah sebelah kiri diikuti sebelah kanan. Terakhir, penumpang sisi jendela sebelah kiri, lalu sebelah kanan. Mungkin tak nyaman bagi penumpang yang pergi bersama-sama, tapi ini efektif menghindari penumpukan di lorong pesawat. Satu alasan mengapa metode ini belum diterapkan, maskapai lebih tertarik mendapatkan keuntungan ekstra dari tiket kelas 1 dan kursi prioritas. Begitulah. Masuk pesawat secara acak lebih efektif daripada diatur per kelompok. Yang berlaku sekarang adalah penumpang masuk dari bagian belakang ke depan setelah kelas 1, bisnis dan prioritas tentunya. Proses ini bisa lebih cepat jika penumpang dibolehkan memilih kursi sendiri. Mereka akan bergegas mencari tempat ketimbang berdiri dan merapikan tas di kompartemen. Cara lebih baik untuk memperpendek waktu boarding adalah mempersilahkan penumpang naik berdasarkan urutan kursi jendela, tengah, dan lorong. Lagi-lagi, ini menghemat waktu untuk menunggu penumpang lain meletakkan tasnya. Tapi, maskapai tidak menerapkannya. Kamu bisa membuka pintu kamar mandi dari luar. Kamu hanya perlu menggeser tombol di bawah tanda toilet. Tak usah khawatir, tombol ini tak sembarangan dipakai penumpang, hanya oleh kru saat mereka pikir orang dalam toilet butuh pertolongan. Pesawat dapat memicu kilat. Pilot berusaha terbang menghindari badai kilat, tapi pesawat dirancang agar dapat bertahan bila dibutuhkan. Banyak pesawat tersambar kilat lebih dari sekali setahun dan tetap dalam kondisi baik-baik saja. Lebih dari itu,
Pesawat dapat memicu kilat saat terbang menembus awan yang mengandung banyak listrik. Kilat merambat dari lambung pesawat menuju keluar. Kotak hitam ternyata tak berwarna hitam. Perekam data penerbangan atau yang dikenal sebagai kotak hitam sebenarnya berwarna oranye terang. Ditutup oleh cat tahan panas yang gampang dikenali agar mudah ditemukan saat diperlukan. Masih disebut hitam untuk mengenang kotak pertama yang berwarna sama dengan namanya. Tempat paling kotor di pesawat bukan di kamar mandi, tapi adalah meja lipat tempat kita makan. Ternyata di sana terdapat bakteri 10 kali lebih banyak daripada di dalam toilet. Kepala sabuk pengaman dan lubang udara di atas kepala kita punya jumlah kuman yang kurang lebih sama dengan tombol bilas di toilet. Sangat mengganggu. Selimut dan bantal juga tak selalu dibersihkan tiap selesai dipakai. Dan satu hal yang membuatmu tak mau terbang lagi, earphone yang disediakan hampir pasti pernah menempel pada telinga penumpang sebelummu. Kalau begitu, lain kali saya naik si Buckbeak saja. Oh iya, dia tak nyata. Oke, lupakan. Udara di pesawat sama keringnya dengan gurun Sahara. Untuk menjaga agar udara tetap bersih, pesawat memiliki teknologi penyaring udara layaknya rumah sakit. Dan prosesnya menyebabkan udara dalam kabin menjadi sangat kering, hanya sekitar 20% tingkat kelembabannya sama dengan gurun Sahara. Tanganmu jadi kering, tenggorokan dan hidung terasa bagai kertas amplas, dan seluruh tubuh kehilangan banyak air, terutama pada penerbangan jarak jauh. Bisa saja ditambahkan pelembab udara, tapi akan diperlukan pula tangki air untuk alat tersebut, yang artinya menambah beban dan biaya. Jadi, sekarang perbanyak minum air supaya tidak dehidrasi. Makanan di pesawat tidak buruk, tapi kondisi penerbangan membuat rasanya tak enak. Maskapai tidak mempekerjakan tukang masak gadungan sehingga makananmu terasa hambar. Perbedaan tekanan udara dan kelembaban yang sangat rendah membuat kebal sepertiga fungsi indera perasamu. Persis saat kamu pilek, jadi bukan makanannya, tapi kamu. Pilot dan kopilot biasanya tidak makan makanan yang sama. Bukan karena selera makan yang sangat berbeda, tapi ini demi keselamatanmu. Jika ada yang salah dengan salah satu makanannya, setidaknya satu pilot tak keracunan makanan dan tetap dapat mengendalikan pesawat. Jika harus makan makanan yang sama untuk alasan tertentu, setidaknya mereka makan di waktu yang berbeda sehingga tidak sakit dalam waktu yang bersamaan. Tenang rasanya. Pemanasan global memperparah turbulensi. Semakin banyak karbon dioksida di udara, semakin mungkin terjadi turbulensi saat terbang. Ini karena suhu udara naik di atmosfer yang lebih rendah dan turun di stratosfer menyebabkan efek tarik tambang di udara. Para peneliti percaya keadaan ini akan semakin parah seiring waktu. Ini juga bisa mempercepat arus jet dan membuat penerbangan ke arah barat lebih lama daripada ke arah timur. Meredupkan lampu kabin bukan untuk membantumu terlelap. Tentu, ini membantu, tapi mengutamakan keselamatan di atas kenyamanan adalah prioritas maskapai penerbangan. Jika kamu harus meninggalkan pesawat dalam keadaan darurat, kabin yang redup akan memudahkan matamu beradaptasi dengan kegelapan di malam hari. Dan pramugari tak memintamu membuka penutup jendela untuk menikmati pemandangan, mereka hanya perlu melihat sisi pesawat mana yang paling cocok untuk evakuasi darurat. Suasana dalam pesawat membuatmu lebih emosional. Hiks, iya benar. Sebuah survei yang dilakukan Bandara Gatwick menemukan bahwa ketinggian membuat penumpang lebih emosional. Bahkan jika kamu tidak takut terbang, pergi ke bandara, melalui pemeriksaan keamanan, dan berada dalam antrian panjang bisa jadi melelahkan. Lalu ada perubahan tekanan udara, udara kering, dan turbulensi. Belum lagi momen emosional saat meninggalkan orang-orang tercinta dan suasana pesawat dengan suara yang asing. Semuanya ini membuat perasaanmu lebih sensitif. Survei yang sama menyebutkan orang akan lebih mudah menangis saat nonton film di udara, walaupun tak pernah terjadi di darat. Jadi, kalau kamu lihat saya menangis saat menonton Shrek, itu karena tekanan kabin, oke? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka dan bagikan dengan teman. Berikut video-video lain yang pasti kamu suka. Klik di sisi kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.